Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali dengan NBS Channel. Kali ini kita akan buka sesi untuk belajar buat saya sendiri ya, NBS Trader. Ya, saya langsung buka. Kita akan review hari ini tanggal 10 Juni 2021. Saya akan mulai cek bagaimana pergerakan saham dari perusahaan-perusahaan yang seringkali dibeli bahkan diperjualbelikan sahamnya oleh para investor dan trader ya. Oke, saat ini saya sedang cek untuk saham Garuda Indonesia dengan kode GIAA ya. Nah, di sini saya coba share. Di sini ada watchlist ya. Jadi watchlist saya di sini ada beberapa saham emiten sekitar 20 yang saya tambahkan ya, yang saya pantau di sini. Ini secara live, secara langsung karena hari ini perdagangan sedang berlangsung ya di Bursa Efek di Indonesia ya, di Jakarta. Di sini kita bisa lihat dari beberapa saham ya, MLPL, JE, Telkom, ISAT, BBCA, BWRI, BRIS, Adro atau Adaro, Antam ya. Nah, kemudian di sini saya juga coba tambahkan ada untuk komoditas yaitu gold, Bitcoin, US oil atau minyak mentah dari Amerika, kemudian BABP, kemudian SIDO, kemudian SDMU, GGRM, Gudang Garam, kemudian Hero, BH dan Padi. Di sini kita bisa tambahkan misalnya kita pengen menambahkan yang ingin kita pantau ya sebagai watchlist sebelum nanti mungkin akan diputuskan oleh saya portofolio yang akan diambil ya. Di sini nanti. Oke. Nah, kemudian di sini saya melihat untuk Garuda ya. Di sini Garuda ada di sini. Kemudian di sini ada MLPL ya. Di sini Multipolar TBK ya. Di sini sahamnya. Oke, hari ini kita bisa lihat sekitar 675 ya. Di sini juga kita bisa lihat di sini ya. Di sini 675, kemudian juga di sini ada yang 675. Kemudian GIAA kemarin itu 200 berapa 240 ya. Sekarang naik menjadi 242. Jadi 2 poin naiknya ya. Jadi ketika saya beli itu 264, sekarang 242 pada tanggal 31 Mei 2021. Saya beli saham ya volumenya tidak besar dengan harga 264 dan sekarang tanggal 10 242 artinya ada loss di sini ya. Jadi nanti Anda bisa hitung sendiri berapa persen untuk lossnya. Ya begitulah kalau kita membeli saham ya. Dan kemudian saya coba cek Telkom ya. Di sini saya lihat Telkom untuk kodenya TLKM. Saat ini sesi untuk perdagangan sahamnya dibuka sekitar 347 lembar per saham. Ya. Oh ini. Di sini nih, sekarang kita lihat berapa? Ya 247. Di sini ada merah di sini ya. Nah, kemudian ISAT ya, di sini ISAT adalah Indosat Uridu yang ada di Indonesia ya. Jadi ini Indosat Uridu Indonesia, kemudian ada BBCA. Oke, sekarang kita cek untuk Bank BBRI ya, ini Bank BRI ya. Kemudian ada Bank Syariah, Bank BRI Syariahnya di sini ada BRIS ya. Ada BRIS ya. Saat ini sahamnya dibuka 1.875 di sini ya. Jadi ini pergerakannya kita bisa lihat di sini ya. Kemudian masih cukup banyak di sini karena hampir 700 lebih emiten yang terdaftar di BII ya. Untuk update-nya Anda bisa cek di websitenya Bursa Efek Indonesia ya. Di sana ada, bisa cari di sana informasinya terkait yang terakhir ya, berapa emiten yang terdaftar di BII. Nah, kemudian saya coba mengamati untuk ke sektor perbankan ya, untuk finansial perbankan. Di sini saya coba akan mempelajari ya untuk Bank Rakyat Indonesia, Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Nah, di sini untuk satu hari ini ya. Jadi ini jam per jam bisa dilihat di sini ya. Di sini untuk jam per jamnya saya akan coba perbesar supaya jelas. Nah, di sini.
Nah, ini kita bisa lihat jamnya di sini, ya. Di sini ada jamnya, jelas sekali di sini. Nah, kemudian saya coba lihat untuk yang 5 hari sebelumnya, ya. Ya, di sini. Jadi ini pergerakan sahamnya untuk yang 5 hari, bisa dilihat di sini. Nah, kemudian di sini saya cek yang, kalau saya mempelajari biasanya agak cukup panjang waktunya. Jadi berapa lama yang saya lihat, apakah yang 1 minggu ataupun yang 1 bulan ataupun 3 bulan. Oke. Oke, saya coba mempelajari menurut cara saya, karena memang saya sendiri tidak punya guru ataupun saat ini belum mempunyai mentor, ya, karena tentunya hal yang sifatnya untuk trading dan investment itu kita perlu banyak belajar, ya. Kalau misalnya kita minta ilmu ataupun knowledge dari orang lain, itu kan sifatnya sharing, dan tentunya juga rata-rata mayoritas tidak akan merekomendasikan tentang apa yang sudah mereka lakukan. Jadi ya tidak ada jalan lain adalah kita belajar sendiri. Ya, istilahnya saya mengenalnya learning by doing, seperti itu kan. Nah, di sini yang 1 bulan saya cek di sini, ya. Oke. Kemudian di sini 3 bulan, ya. Di sini 6 bulan. Nah, di sini saham Bank BRI ini kita harus paham ini untuk yang year to date-nya, ya. Jadi di sini kita bisa lihat di sini grafiknya, ya. Di sini ada yang hijau, ada yang merah, ya. Jadi yang hijau ini kalau menurut saya dia ada kenaikan. Jadi dia ada penurunan, ya. Jadi kita nanti bisa lihat dari eh, pergerakannya di sini, ya. Contohnya saya akan mengambil yang bulan Juni, ya. Yang bulan Juni ini sekarang, ya. Yang bulan Juni kita ngambil yang 1 bulan, ya. Oke, di sini, ya. Di sini, ya. Jadi di sini saya geser yang ini aja supaya nanti tidak terlihat. Oke. Ini kita lihat, ya, kita harus detail, sebetulnya harus jeli, cermati, ya, di sini. Karena di sini ini sahamnya naik di sini, ya. Jadi eh, kemudian di sini juga naik, kemudian di sini naik, ya. Kemudian di sini ada fase dia turun, kemudian turun. Kemudian di sini naik lagi, turun, ya. Jadi sekarang kan di sesi pembukaan kan 4.290, ya. Silakan nanti dicek lagi, di cross check. Mungkin saya salah membaca data ataupun belum memahami secara keseluruhan, ya. Jadi di sini, ya, saya cek ke yang 5 hari, ya, ini udah 5 hari, ya. Jadi yang 5 hari ini kita sekarang tanggal 10. Ini tanggal, ya, ini tanggal 10, ini tanggal 10. Ini ketahuan saya tanggal 10, ya. Ini tanggal 10 sekarang. Nah, ini, ya. Jadi tanggal 9 kemarin tuh ini, lihat di sini. Ini kemarin di sini. Nah, kemudian di sini jamnya, ini jam, ya, jam kenaikannya, kemudian ini dibuka satu. Nah, Nah, apakah saya akan menentukan langsung untuk membeli dari saham sebuah emiten? Belum tentu, karena tentunya saya harus mempelajari secara detail dan harus pas di mana kondisi pada saat jual belinya ataupun pembelian sahamnya, tentunya harus kita pikirkan matang-matang karena ada pertimbangan yang cukup kuat dari saya sendiri. Kemudian di sini saya coba mempelajari beberapa berita-berita yang terkait dengan Bank BRI, ya. Di sini berita tanggal 8 Juni, ya, jam 9.48, ya, dari Reuters di sini bahwa menyebutkan bahwa Bank Syariah Indonesia BSI atau BRIS, ya. Ya, di sini berita, ya. Jadi di sini berita the country biggest Islamic lender plans to cater to growing community of more religions millennials to help double its asset within 3 to 4 years. It chips executive thought to notice. Jadi ini ada rencana dari Bank BRIS sendiri, ya, Bank Syariah Indonesia, BRIS, ya, bahwa
mereka akan mengincar untuk kaum milenial ya, kalau anak muda di sini. Jadi menjadi salah satu target mereka untuk menjadi nasabah supaya eh, tumbuh dengan waktu sekitar 3 sampai 4 tahun. Nah, sebagai informasi bahwa Bank Syariah ini merupakan gabungan merger antara bank-bank ya, bank-bank yang dikontrol oleh Bank Rakyat Indonesia, yaitu di antaranya adalah Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Negara Indonesia. Jadi 3 bank. Di sini mereka merger membuat satu bank syariah ya. Jadi Bank Syariah Indonesia di sini ya, BRI ya. Nah, kemudian di sini jelas bahwa ini targetnya sangat besar ya. Jadi nanti kita bisa lihat di sini bahwa nanti kita cek di sini, ini sumber beritanya ya, mengenai BNI plans to address this targeting a community of more pious middle class millennium. Ya, jadi nanti targetnya adalah milenial di sini ya, targetnya. Ini berita-berita yang bisa kita baca. Nah, kemudian berita sebelumnya dari Indonesian Digital Lender aims to tap into 3.5 billion gig economy ya. Jadi ini ada target di mana bahwa nanti akan ada perkembangan dari salah satu sektor untuk agriculture ya. Jadi di sini ada BRI Agro. Jadi BRI Agro itu salah satu financial bank ya. Jadi dia khusus untuk pembiayaan ya. Salah satu untuk pembiayaan untuk agrobisnis yaitu agriculture. Di situ nanti ada kodenya di situ, nanti bisa dicari di sini ya, untuk bank agronya di situ. Ini cukup banyak karena nanti perlu waktu untuk menjelaskan dari artikel yang saya dapatkan di sini ya. Nah, kemudian saya akan monitor mengenai bagaimana untuk prospek dari segi beberapa aspek ya, baik dari fundamental, khususnya mengenai profil, kemudian laporan keuangan dari salah satu emiten ya, nanti saya akan share. Ya, mungkin sementara itu aja bagaimana saya membaca dari statistik ini sebagai perbandingan sebelum nanti memutuskan untuk membeli salah satu emiten yang merupakan keputusan terbesar ketika kita akan melakukan investasi, khususnya untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, dan juga termasuk ke trading ya, karena trading ini salah satu yang sangat challenging sekali ya. Dan untuk informasi lebih lanjut Anda bisa mencari referensi sumber yang banyak di-share di Google ya. Demikian, terima kasih banyak untuk waktunya, dan semoga trading dan investasi Anda sukses dan barokah. Tetap enjoy ya, jangan terlalu stres ya, karena memang investasi dan trading di bursa saham ini sangat keras ya, sangat keras kompetisinya. Oke, terima kasih banyak dan selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya coba menggunakan salah satu website ya untuk menganalisa dari aspek secara keseluruhan ya, khususnya untuk profil dari salah satu emiten. Di sini saya coba ambil contohnya untuk Bank Rakyat Indonesia. Jadi nama lengkapnya adalah PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dengan kode saham BBRI. BBRI ya. Jadi di sini ada market activity, kemudian ada net foreign, ada company overview, ada EPO, ada dividen, ada manajemen, ada shareholders, kemudian ada video ya, kemudian ada news, ada announcement, kemudian juga di sini ada
market hint and bond, financial data, kemudian ada relatif. Ya, di sini cukup banyak ya. Jadi di sini saya coba untuk melihat dari awal pertama kali untuk IPO-nya. Ya. Jadi menurut data di sini bahwa IPO debt dari Bank BRI dengan kode saham BBRI itu pada tanggal 10 November tahun 2003. Ya, di sini ada jelas ya, di sini untuk IPO debt-nya, kemudian offering share-nya berapa yang ke publik ya, ya. Kemudian founder share-nya, total isi share-nya, kemudian persentasenya berapa, offering price-nya waktu itu dibuka satu lembarnya 875 per saham. Kemudian pada saat IPO pertama kali buka mereka mendapatkan nilainya hampir berapa ini? Aduh, sampai saya juga nggak bisa ini, mungkin ini sekitar 4 triliun ya, 4 triliun ya, 4 triliun 169 miliar. Silakan mungkin nanti dikoreksi kalau misalkan saya salah baca data. Nah, kemudian untuk Security Administration Bureau-nya itu PT Datindo Entricom, kemudian lead underwriter-nya PT Bahana Sekuritas. Ini untuk IPO pertama kalinya. Makanya nanti dilihat tahun 2000, ini lihat ya. Ini tahun 2003. 2003 artinya sekarang 2021 artinya sudah 18 tahun. 18 tahun Bank BRI itu melantai di Bursa Efek. Nah, kemudian di sini ada ini saya sudah bisa pelajari sebetulnya, tinggal baca ini untuk shareholder-nya siapa saja di sini ya. Nah, kemudian untuk news-nya nanti, kemudian di sini saya ke market activity-nya. Jadi ini kegiatan yang sudah lakukan. Di sini Anda bisa lihat di sini berapa tanggal berapa, misalnya dari tanggal, saya akan ketik tanggal 1 ya sampai tanggal, sekarang tanggal 10. Oke, kita klik. Oke, di sini dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ya, 10 Juni. Jadi 10 Juni ini masih ada perdagangan. Nah, di sini saya lihat ya. Nah, di sini pada tanggal berapa nih? Karena di sini per jam juga ya, bukan hanya per tanggal. Ya di situ. Ya, saya langsung tanggalnya aja ya untuk hari ini. Untuk hari ini tanggal 10, jadi ini tanggal 9-nya ya. Nah, coba kalau lihat di sini, ini pada tanggal berapa nih? Tanggal 1 Juni dia di kisaran 4.260 ya, 4.260. Kemudian tanggal 2 Juni sama 4.260. Kemudian tanggal 3 itu udah kenaikan 4.360, jadi sekitar 100 poin. Kemudian tanggal 4 itu di sini nanti perhatikan ada jamnya ya, karena jam juga mempengaruhi terhadap naik turunnya sebuah saham ya. Di sini 4.340. Nah, kemudian turun lagi ya. Nah, kemudian turun lagi di sini ya, turun lagi di sini, turun di sini. Tanggal berapa nih? Nah, di sini. Nah, kemudian turun lagi di sini tanggal 6. Nah, ini di sini berapa dia samanya di sini ya. Ini tanggal 5/6 ini hari Sabtu Minggu ya. Jadi tidak ada perdagangan ya di sini. Jadi perhatikan di sini ini hari Sabtu Minggu, libur ya. Hari libur ya. Karena Bursa Efek itu bukannya dia ada jamnya juga ada harinya seperti itu ya. Ini nanti bisa dicek. Oke, kita ambil lagi situ, kita ambil lagi tanggal 1, sorry, sampai tanggal, oke Bu. Ya. Ya, jadi sekali lagi bahwa ini tanggal 5/6 ini hari Sabtu Minggu. Kemudian dibuka lagi hari Senin. Hari Senin, Selasa, Rabu. Ya, karena tanggal 10 sekarang itu tanggal hari Kamis ya. Nah, di sini. Ya, jadi 4.250. Coba lihat di sini. 4.250, kemudian di sini 4.200. Jadi dia masih naik di sini, masih bagus. Nah, kemudian tanggal 8. Nah, ini. Tanggal 8 yang dikenaikan di sini, 4.260. Nah, dari yang pengalaman saya ketika saya melakukan baru praktek untuk trading, jadi saya melihatnya di sini. Jadi ketika dia naik hari ini, karena ini agak susah karena prediksinya harus pas. Kita nggak tahu bahwa misalnya saham hari ini dijual 4.000, di bursa dibuka sekitar 4.250. Kemudian kita nggak tahu apakah besok itu dia naik atau turun. Ya. Nah, biasanya kita harus segera tahu ketika ada sesi pembukaan berapa dia buka. Jadi misalnya dibuka
4.260 karena ini nggak tahu ini sesi closing-nya sepertinya, ini sesi closing-nya. Jadi misalnya dia berapa nih naiknya nih? Ya, jadi naiknya berapa dibuka, ya pembukaannya berapa. Jadi di sini Anda bisa trading. Jadi nanti Anda bisa mendapatkan profit di sini kan. Profit dari tradingnya untuk harian trading. Jadi misalnya kemarin beli tanggal 7 itu 4.250 misalnya ya, kemudian dijual 4.670. Ya taruhlah kita tidak harus dijual 4.670, misalnya dijual 4.500 saja, kita sudah mendapatkan keuntungan sekitar 250 poin. Nah, kemudian kali dengan berapa lot yang Anda miliki dari portofolionya. Jadi itu bagaimana saya masih mencoba mempelajari untuk grafik dari naik turunnya sebuah saham untuk sebuah emiten. Di sini saya tidak ada kepentingan terhadap salah satu emiten karena di sini sifatnya saya mempelajari untuk diri saya sendiri. Jadi silakan nanti kalau misalkan Anda mau melakukan investasi di sebuah emiten itu terserah Anda dan itu adalah keputusan Anda karena semuanya ada risikonya. Karena risiko masing-masing kembali kepada kita juga, ya. Oke, demikian mudah-mudahan bermanfaat sharing dari saya karena ini sesi untuk belajar saya sendiri dan saya coba share buat teman-teman yang sudah senior ataupun yang sudah berpengalaman. Ya, nanti kalau misalnya ada hal-hal yang perlu dikoreksi atau komentar, silakan nanti komentar di bawah ini, di kolom ini ya. Begitu. Dan juga ini buat teman-teman yang akan ataupun sedang, terutama yang akan memulai untuk menyisihkan waktu dan uangnya untuk investasi dan trading di saham ya. Oke, demikian. Terima kasih. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon untuk dikoreksi. Terima kasih banyak dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.